Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desy Ramadhani. Saya mahasiswa dari Stikes Wirausaha Yogyakarta. Saya di sini akan memberikan materi mengenai pemberian obat secara rektal, sublingual, dan vaginal. Yang pertama yaitu pemberian obat secara rektal. Pemberian obat secara rektal yaitu pemberian obat melalui anus. Tujuan pemberian obat tersebut yaitu untuk memperoleh efek obat lokal maupun sistemik. Lalu persiapan alatnya apa saja? Ada kartu obat, supositoria rektal, lalu jeli pelumas, sarung tangan, dan tisu. Lalu prosedur kerjanya yaitu yang pertama, cek kembali order pengobatan mengenai jenis pengobatan, waktu, jumlah, dan dosis. Selanjutnya, siapkan klien. Yang pertama yaitu identifikasikan klien dengan tepat dan tanyakan namanya. Lalu, jaga privasi dan mintalah klien untuk berkemih terlebih dahulu. Selanjutnya, atur posisi klien berbaring supinasi dengan kaki fleksi dan pinggul supinasi eksternal. Lalu tutup dengan selimut mandi dan ekspos hanya pada area perineal saja. Lalu selanjutnya pakai sarung tangan, buka supositoria dari kemasannya dan beri pelumas pada ujung bulatannya dengan jeli. Beri pelumas sarung tangan pada jari untuk telunjuk dari tangan dominan Anda. Lalu minta klien untuk menarik nafas dalam melalui mulut dan untuk meletakkan swinger ani. Selanjutnya, renggangkan bokong klien dengan tangan non-dominan. Dengan jari telunjuk, masukkan supositoria ke dalam anus melalui swinger ani dan mengenai dinding rektal 10 cm pada orang dewasa dan 5 cm pada bayi dan anak-anak. Lalu tarik jari Anda dan bersihkan area kanal klien. Selanjutnya, anjurkan klien untuk tetap berbaring, terlentang, atau miring selama 5 menit. Lalu, bila supositoria mengandung laksatif atau pelunak feses, letakkan tombol pemanggil dalam jangkauan klien sehingga ia dapat mencari bantuan untuk mengambil pispot atau ke kamar mandi. Lalu, lepaskan sarung tangan, buang di tempat semestinya. Lalu cuci tangan, kaji respon klien, lalu mendokumentasikannya. Selanjutnya, ada pemberian obat secara sublingual. Pengertiannya yaitu pemberian obat sublingual yaitu dengan cara ditaruh di bawah lidah. Tujuannya adalah agar efek obat yang ditimbulkan bisa lebih cepat. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama yaitu petugas menyapa pasien. Lalu petugas menjelaskan tujuan pemberian obat sublingual. Selanjutnya petugas memberikan penjelasan tentang prosedur yang akan dilakukan. Petugas memposisikan pasien dengan posisi yang nyaman. Lalu petugas memeriksa kembali perintah pengobatan seperti nama klien, dosis obat, waktu, dan cara pemberian, periksa tanggal kadaluarsa obat. Lalu selanjutnya petugas mencuci tangan gunakan handscoon. Selanjutnya petugas menganjurkan pasien untuk mengangkat lidahnya atau memasang tong spatel jika perlu. Petugas meletakkan obat di bawah lidah pasien. Selanjutnya petugas memberitahu pasien supaya tidak menelan obat dan biarkan
berada di bawah lidah sampai habis diabsorpsi seluruhnya. Lalu, petugas menganjurkan pasien agar tetap menutup mulut, tidak minum, tidak berbicara selama obat belum terlarut seluruhnya. Lalu, petugas mengevaluasi kegiatan. Dan tidak lupa petugas mencuci tangan. Pemberian obat secara vaginal yaitu pemberian obat melalui vagina dengan tujuan untuk memberikan obat pada vagina tersebut. Lalu, apa saja alat yang digunakan seperti obat dalam tempatnya, lalu sarung tangan, kain kasa, kertas tisu, lalu pengalas, kapas sublimet dalam tempatnya, lalu korentang. Prosedur kerjanya bagaimana? Pertama, mencuci tangan. Kedua, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Dan ketiga, gunakan sarung tangan. Keempat, buka pembungkus obat dan pegang dengan kain kasa. Lalu, bersihkan sekitar alat kelamin dengan kapas selimut. Selanjutnya, anjurkan pasien tidur dalam posisi dorsal recumbent. Dan apabila jenis obat supositoria, maka buka pembungkus dan berikan pelumas pada obat. Selanjutnya ada renggangkan labia minora dengan tangan kiri dan memasukkan obat sepanjang dinding kanal vaginal posterior sampai 7,5 sampai 10 cm. Setelah obat masuk, berikan daerah sekitar orifisium dan labia dengan tisu. Lalu anjurkan untuk tetap dalam posisi kurang lebih 10 menit agar obat bereaksi. Selanjutnya, cuci tangan. Baik, dari semua tadi yang sudah saya sebutkan, jangan lupa di tahap terakhir ada tahap terminasi, tahap dokumentasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.